mubarakah, tahiyatil min indillah, tahiyatil ahlil jannah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat Ibu ya? Jawa tadi Bu? Mau hujan. Alhamdulillah, mugi-mugi jawahipun membawa barokah. Kita awali kajian kita di malam hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Niki tanggal pinten Bapak Ibu semuanya? Pinten Bu? 14 bulan apa? Menawi Muharram tanggal pinten? Kamu Muharram. Hijriah tanggal berapa? 20 21 bulannya napa? Sopan nggih? Ayo kita mulai untuk menghafal, menjadikan itu sebagai tanggal-tanggal istimewa kita. Yaitu hari ini kalau saya cek di aplikasi ya, tanggal 21 bulan Jumadil awal atau akhir? Jumadil turunnya awal. Jumadil akhir, bibar Jumadil akhir apa? Rejab atau Rojab ya. Kemudian Ruwah atau Sya'ban. Kemudian Ramadan. Pertanyaan, ibu-ibu tesenten sing gadah utang poso? Oh, alhamdulillah. Bapak-bapak tesenten? Oh, ibu ora masuk bapak oh ya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah ada di bulan-bulan yang tinggal menghitung waktu, kita juga harus bersiap diri. Ya, bersiap diri untuk menyambut bulan Ramadan. Bibar Ramadan bulan apa Bapak Ibu? Syawal. Bibar Syawal? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Nah, di situ sudah mulai prepare persiapan ibadah haji. Ada yang berangkat haji tahun ini? Dari mana ya? Yuk kita berdoa nanti ya. Semoga panjenengan semuanya serta keluarga besar dan anak cucu kita sampai hari kiamat diberi kesempatan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji. Boten saya mikir antreane pirang puluh tahun nggih. Wis penting donga sik Gusti Allah karena rukun Islam niku wonten pinten? 5. Satu apa, Pak? Syahadat. 2 3 4 5. Nah, umroh ninten pundi? Jadi umroh itu oke-oke nglakoni nggih tetap belum bisa melaksanakan, belum bisa menggugurkan kewajiban tindak haji. Ya. Maka tetap kami memotivasi kita sendiri dan juga Bapak Ibu semuanya, usia seberapa pun kita hari ini ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ngaten Pak nggih? Dulu pernah saya sampaikan langkah-langkah ini. Khutwatu ila baitillah. Kemudian mboten? Sudah selesai dulu. Sampai 5 ya. Oke, saya juga kemutannya baru sepale. Baik, kita awali, kita baca dulu kalimat atau lafaz di depan ini Bapak Ibu. Nah, pointer saya kelupaan ya. Monggo Bapak Ibu ikuti Bismillahirrahmanirrahim.
Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma hajjan. Ya, kita artikan dulu. Labbaik artosipun apa Bapak Ibu? Artinya aku penuhi panggilanmu. Ya, aku jawab panggilanmu. Jawine sendika dawuh. Dados menawi Bapak Ibu di pesantren atau anak-anak kita di pondok gitu ya, di absen, Mas juga misalkan. Jawabannya hadir ya Ustadz ya, atau labbaika ya Ustadz. Jadi artinya aku penuhi panggilanmu, aku jawab panggilanmu. Bapak Ibu, tindak umroh utawi haji niku menjawab panggilannya siapa Bapak Ibu? Yang dilontarkan, dilafatkan oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu pernah kita bahas ya, bahwa dulu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah. Ya, saya nanti pengen kalau kita bikin ada kajian rutin, ada kita mengenal sejarah-sejarah, mungkin sejarah Madinah dulu, sejarah Mekah dulu, ngoten nggih. Jadi nanti kita lebih enak secara ilmunya, historinya lebih dapat. Ka'bah yang kita kenal hari ini berbentuk kotak nih kok. Dulunya tidak berbentuk seperti itu Bapak Ibu. Dulunya memanjang. Panjangnya, tingginya niki tinggi semeter ini pinten, Pak? Dari atas ke bawah ini. 4 meter. Ya, kurang lebih 4 meter. Ka'bah yang dulu. Ka'bah yang dulu itu tingginya waktu itu kurang lebih 4 meter. Itu Ka'bah yang dibangun sampai dengan kisahnya Abdul Muthalib mau diserang oleh si Abruhah. Ya, Raja Abruhah ya. Dulu 4 meter Bapak Ibu. Ya mungkin seginilah. Jadi dipelek sih gampang. Kalau sekarang tingginya lebih dari ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim sudah selesai membangun Ka'bah bersama anak yang tercinta namanya siapa? Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melaksanakan adzan. Apa Bapak Ibu? Adzan itu artinya apa? Panggilan, apalagi? Seruan, apalagi? Undangan, ya. Undangan untuk memenuhi atau menjawab yang memanggil itu tadi. Nabi Ibrahim naik ke bukit atau ke gunung yang disebut Jabal Abu Qubais, ya. Jabal Abu Qubais ini sekarang menjadi istana raja di samping komplek apa namanya, Zamzam Tower atau hotel yang gede warna hijau dan jamnya gede nih kok. Depannya situ ada gedung warna coklat-coklat, ya. Warna coklat-coklat itu sekarang menjadi istana raja dan menjadi tempat transitnya para imam Masjidil Haram ketika mau masuk ke Masjidil Haram. Sing jogo askare ngeri-ngeri, Pak. Kelasnya orang kelas bedil cilik-cilikan niku, nggih. Kelasnya rompi ngarep mburi senjata laras panjang, dan di situ Bapak Ibu enten tulisan gambar kamera dipun coret. Tulisannya mamnu at-taswir alias ora oleh foto temeriku. Yang Bapak Ibu iseng ngajeng foto temeriku nggih siap-siap mawon jenengan disamperi sama askar yang jaga istana itu. Ya. Arab selfie pas duluan temeriku ya. Itu enggak boleh karena emang di situ komplek perlindungan para tamu raja Arab atau para imam Masjidil Haram. Imam di sana sangat istimewa Bapak Ibu. Temriki imamnya digaji mboten? Gaji mboten, Pak? Mboten nggih? Oh, mboten. Amplopane ya alhamdulillah saene ya nggih. Di Masjidil Haram sana, para imam yang masuk komplek para masuk jajaran imam-imam dua tanah suci itu mboten digaji juga, Pak. Tapi paringi cek kosongan. Butuhe piro wis dhewe gitu. Pengen mboten? Jenengan Bapak Ibu? Ibu pengen apa?
Pengen cek apa pengen jadi imam nih? Ya harapannya nanti salah satu dari dzurriyyah keturunan kita ada yang dimuliakan menjadi ulamanya di tanah suci, nggih. Amin Allahumma amin. Kembali ke sini. Labbaika tadi artinya apa? Aku penuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah, umrotan untuk melaksanakan umrah, hajjan untuk melaksanakan ibadah haji. Dua ini yang akan kita bahas. Dulu pernah kita sampaikan bahwa fenomena di masyarakat kita banyak orang ya yang merasa kewanen kemendel untuk tindak umrah utawi haji gur mergo goro-goro duwe duit akeh. Yang prihatin lagi mereka berangkat ke tanah suci tanpa ilmu. Yang kedua, sebagian umat Islam tidak mampu memenuhi undangan umroh dan haji padahal keduanya mudah. Ini kita yang pertama atau yang kedua? Kita yang lega di sini masuk kategori yang duwe duit, lan duwe ilmu, utawa orang di ilmu orang duwe duit. Ya, kita ya dua-duanya kita semua ya. Duitnya ya sithik, ilmunya ya sithik ini ya. Maka speed yang kedua Bapak Ibu, sebagian umat Islam tidak mampu memenuhi panggilan umroh utawi haji padahal keduanya tindak umroh, tindak haji itu mudah. Dalilnya apa? Nah, saya baca lagi. Dulu pernah kita bahas. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Kalimat agama ini mencakup keseluruhan. Kalau tadi saya sebutkan agama ini terwakili rukun Islam yang 5. Berarti syahadat itu mudah atau gampang? Mudah. Mudah atau gampang modul loro ya. Salat itu mudah atau sulit, Bu? Harusnya mudah. Zakat itu napa niku? Puasa itu yang kelima apa tadi? Haji. Itu harusnya juga mudah. Cuman masalahnya di tempat kita hari ini sejak kecil kita ditambahi haji bagi yang mampu. Pertanyaannya, mampu niki standare opo gitu. Apakah mampu kudu duit? Enggak juga. Karena banyak orang yang berduit tidak bisa melaksanakan haji. Tetapi banyak juga orang yang belum punya uang tetapi sudah sampai ke tanah suci. Berarti kalimat mampu di sini perlu kita tekankan. Dulu ada seorang syekh. Ya. Kalimat mastatoktum, semampu kalian. Itu tafsirnya bagaimana, Ustaz? Gitu mungkin ya. Ustaz, kalimat semampu kalian itu aplikasi dalam kondisi kita di lapangan bagaimana? Kemudian beliau menggambarkan, kamu bisa berlari memutari lapangan ini, gitu ya. Kan melayu ngubengi lapangan. Perintah 1, larilah mastatoktum, semampu kalian. Kira-kira jumlah semampu kalian ketika kon ngubengi lapangan ping pinten, Pak? 3 cukup? 5 cukup? 10? Enggak. Sak keseli paribasan tiyang Jawi sak keser-kesere. Wis kesel sing mlayu nganti berangkang wis ra kuat nganti ngesot. Itu artinya semampu kalian. Berarti pertanyaannya, dalam rangka tindak ke Baitullah untuk melaksanakan haji utawi umroh, apakah kita sudah berikhtiar sampai gambaran tadi, melayu, berangkang, ngesot, nanti rasa obah gitu. Apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Belum. Berarti kalimat mampu di sini perlu ayo kita revisi, koreksi untuk diri kita. Bapak Ibu, Bu, pengen tindak haji mboten? Pengen. Pun donga. Ben dino. Ben salat. Tenane. Minimal dongane diajeki, doanya dirutinkan, sambil nanti ada tips-tips yang akan kita sampaikan. Oke ya.
Ayat ini sudah pernah kita bahas juga. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Oke, kita mulai 11 langkah memenuhi panggilan Allah dengan sempurna. 1, dekati Allah dengan langkah yang nyata. Sudah ya, dulu ada hadis responnya Allah sangat dahsyat. Abal ini, ana inda dhanni abdi, aku kata Allah sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau tidak umrah manasik atau istiqomah kula manasik, saya sampaikan, Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Jawabnya cuma alhamdulillah, tak tambahi. Jawabnya alhamdulillah sehat luar biasa. Ben kowe cah TPA, Allahu Akbar lah. Kenapa? Karena ketika nanti saya dampingi panjenengan tindak ke tanah suci, umrah ya gambarannya. Saya akan tanya, petuk jenengan ten warung ten restoran, pripun kabare Bu, Pak, pripun kabare? Nanti akan keluar dari mulut jenengan yang itu menjadi doa panjenengan. Kalau jenengan jawab, alhamdulillah sehat Mas, insya Allah sehat. Tapi kalau alah kesel Mas, akhirnya juga capek. 18 Desember 2022 nembe kala wingi saya dampingi rombongan Bapak Ibu. Tak critake teng mriki. Enten ibu-ibu sing ngerokok. Bu. Oh, ternyata. Bapak-bapak? Kalau boten wani nyawang sing teng mriki, Bu. Ahli sunni tinggal iki, nyusu gendhi. Sebelum berangkat ada jamaah saya J6 kelahiran di angkatan di atas saya 87 kalau nggak salah. Gaweane istimewa. Gaweane nyewake ruangan. Napa nika? Kontraktor ya. Tukang kontrakke panggon. Sing dikontrakke panggene gaib. Alias iklut. Terus Mas? Klut tahu ya? Klut tahu? Ibu tahu klut? Awan. Kalau jenengan punya HP kan enten Google Drive, enten apa itu? Email atau apa itu ada batasan kapasitas toh. Nah, beliau ini seorang pemuda winter kotek-kotek gur ngarep komputer gitu ya, ngarep laptop paribasane nyiwake panggon, tapi panggone ora ketok. Sing disewake niku panggone gaib. Persewaan jasa kuota atau jasa kapasitas suatu perusahaan. Kalau jenengan punya iPhone biasanya iCloud-nya 50 GB atau 50 GB per bulan 15.000 nyewake nih. Foto video jenengan simpen teng mriku mboten mlebet ten HP jenengan. Dadi istilahnya niku ten langit di atas server sana. Nah ini apa namanya pekerjaan yang hari ini kita burung mudeng nggih. Napa Ibu pernah nanti gambaran enten pekerjaan ngeten iki? Ternyata ada. Dulu sempat viral ya di wilayah Bantul atau Jogja itu kalau salah. Enek wong cah nom ra tau metu ka ngomah gur ning kamar wae, tapi sugih. Nanti sing suudon ngopeni tuyul ngoten ta. Ternyata saya kepethuk orangnya. Orang ini sekali nyewake panggon itu, Pak, sing disewake niku panggone ora gur medal nyewake HP, tapi kelasnya perusahaan besar di luar negeri. Sekali sewa, Pak, 50 juta, Pak. Barangnya ra ketok ya, Pak ya. Tapi nyewake niku, dia maintenance lewat komputer kayak ngeten iki, sekali sewa 50 juta. Konsumennya orang Singapura, Cina, Australia, Amerika. Enek gawean atas ngoten niku. Mas juga ya iso kerja ngono kuwi. Ora ketok kerja gaweane gur nyewake panggon di langit atau cloud tadi. Ya, masih tak di sini Ibu. Kaget saya dengan gawean seperti itu. Ibu-ibu enten nate bayangke enten kerjaan seperti itu. Berarti benar kata Sayyidina Umar ya. Suatu hari nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita uripe wis ora zamane kaya dhewe sakniki. Leres betul. Kalau kelahiran tahun 87 itu berarti usia sekarang berapa, Pak? 34 ya? 35 tahun. Nah, Bapak Ibu, cuman masalahnya ketika orang berkecimpung dalam dunia komputer ben melek, dopingin apa, Pak? 1 rokok, 2 kopi. Wis sepaket nih. Sampai-sampai sebelum berangkat dia tanya di grup, "Mas, di sana nanti untuk ngopi saya butuh uang berapa juta?"
Bayangan saya nggak nangkap kok ngopi butuh duit pirang juta ngombe kopi ini apa 5 menit pisan gitu loh. Ternyata benar. Itu sudah menjadi apa kayak ketagihan. Karena ya tadi nyosewu nggih, beliau pakai kacamata. Memang karena ya di depan gitu nih. Tapi kalau sudah apa namanya kerjanya rakyat tak yugur, misalkan ada masalah nembe ngurep komputer, maintenance rampung. Kompensasi untuk kiriman duit gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, singkat cerita, kalimat tadi, alhamdulillah sehat. Ini penting. Dari kalimat ini, ana in the lonely abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Aku ya in the dhoni, di sisi prasangka hambaku kepadaku. Penting Bapak Ibu untuk selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Termasuk prasangka yang baik niku bahuti ketika nyun sewu berbicara keluarkan yang baik. Udan. Respon jenengan pripun udan? Walah, umban dong garing udan meneh ngoten iki, Cak. Sak ngoten mboten, Bu? Oke. Padahal jenengan gresula ngoten niku udane ya ora mandeg to. Kecuali jenengan duwe kesaktian kaya tukang apus-apus pawang udan ngoten niku ya. Jare iso mindahke udane ning endi niku nggih. Rumangsane kaya iso-iso ya. Nah, Bapak Ibu, tadi aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita nyebut kita sehat, bismillah, kita diparingi sehat. Kita nyebut kita mampu, Allah memberi kemampuan. Nah, Bapak Ibu, cerita tadi. Masnya tadi ketika di Madinah, hari pertama, hari kedua masih aman, sehat. Masalah sepele Bapak Ibu. Untune kerowok. Sinten sing senengane uthuk-uthuk untu? Ya. Nyogoki gigi panjenengan? Enten sok. Nyelilit nggih Bu nggih. Di pesawat untune kerowok disogoki. Pesawat dari Jakarta ke Madinah sana. Nah, itu yang enggak diceritakan saya. Jadi di Madinah mboten cerita yen untune wis lara terus sempat disogoki di atas pesawat. Hari ketiga baru kerasa. Mungkin selinu atau apa gitu. Aja nyepelke wong lara untu nggih Pak nggih. Wah. Ora umum, tapi yang ditilik ora patut. Diumumke musala Al-Fatah, Bapak Ibu mengke bibarisa ngamal soleh, jenguk Mas Yoga nembe lara untu. Iku sak kampung melan ya. Tapi sing ngrasake ya umpet tenanan. Nah, situ Bapak Ibu efeknya sepele, sebabnya sepele tapi efeknya luar biasa. Sekoloro untuk krowok disogoki ada luka, 2 kecampur nikotin saka rokok, kafein saka kopi. Karena setiap kali sholat niku hampir ngopi rokok 5 kali sehari. Rampung ke masjid sebelum munggah ning resto ngerokok sing ning ngarepan ngopi. Ngoten iki terus. Kula nggih tak tokne wae wong kebiasaane ngoten. Nah, baru setelah hari ketiga itu mulai kerasa untune abuh Bapak Ibu. Giginya membengkak sampai pipine ketingali. Ngeten. Mas, aku mbok dipriksake Mas. Mas kok tak priksake ning kene, sampean kok ora oleh metu ke rumah sakit piye Mas? Umpama disabari sik tekan Mekah pripun saya bilang gitu. Di hari terakhir kita di Madinah, beliau sudah enggak kuat. Mas, aku izin enggak sholat di masjid ya. Tak sholat ning kamar. Aku ora kuat gitu. Karena Desember kan adem di sana, Bu. Benar, alhamdulillah beliau bertolak dari Madinah ke Mekah masih kuat. Umroh masih ikut. Malam hari masih ikut umroh. Sampai selesai umroh wis ra kuat pun niki wis ngabing nih, Pak. Sampai ke bawah sini, ke lehernya sebelah kanan sini. Kemudian di hari itu kita ikhtiari 2 hari 1 malam
kita pindah-pindah 4 rumah sakit Bapak Ibu. Rumah sakit Ajiat tertolak, ora enek dentise, nggak ada dokter giginya. Pindah ke rumah sakit An-Nur besok paginya. Diobservasi, cek darah, cek lab, scan dan lain-lain. Orang langsung ditangani, pindah ning Soidaliyah Klinik Asia. Asia dikei obat antibiotik, entah oke, ya kurang lebih mungkin dikurskan rupiah hampir 1 juta. Orang enek efeknya meneh. Sing lara wis gulung koming. Ten kamar gur mengkurep, bantal dikekep mriki srasane ngoten niku lagi mboten pirsani. Cuman bayangke lara biang ati. Pun nanti abang ngoten niku. Yang keempat masuk ke rumah sakit King Faisal, Malik Faisal. Di situ dokternya pinter. Wis kita pun nate enten kasus ngeten iki. Dipethek. Iki mau jalaran lara untu. Tapi nggih nek basa Arab. Ya. Lara untu, iya. Mbok koroki dhewe, iya. Jadinya infeksi. Sampai yang merah-merah itu ternyata nanah Bapak Ibu. Naudzubillah nggih. Mila kalau jenengan enten sing lara untu ampun diutik-utik dhewe, gawane dokter langsung mawon. Sampai yang sebelumnya bayangan kita wong lara untu kan dicabut untune mari to. Mboten. Dioperasi kecil, untune dicabut, niki diblewek sithik, dibedah mulut nah. Disedot ditoke nanahnya. Jadi beliau di Mekah itu cuma nginep di hotel 1 malam saja. Selebihnya nginep di rumah sakit sampai kepulangan. Kenapa saya ceritakan ini? Saya pengen Bapak Ibu satu ya. Ketika nanti bagaimanapun kondisi kita berhusnudzon kepada Allah. Lagi diuji ya aja kokean sambate. Lagi kekurangan ya aja kokean ngeluhnya. Karena ini aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau jenengan prasangka baik kepada Allah, maka yang terjadi kebaikan yang akan menimpa kita. Prasangka apik, prasangka elek wae ora oleh. Apa meneh wujud doa yang buruk. Maka dibiasakan, Bapak Ibu tulung, terutama kalian lari, kalian anak, pas nesu, nembe duka. Sok kadang nesu kalian anak mboten Bu? Kalian putu? Oh bocah kaya ngene. Kon salat dulu main lato-lato wae ngoten kuwi. Tak marai krisi kuwi. Kula marai krisi kuwi. Tapi ingat, ibu adalah seorang makhluk yang doanya diijabah sama Allah. Bapak pun demikian. Maka saya bertanya, Bapak Ibu sudah menyiapkan doa terbaik belum ketika jenengan marah? Apa Bu? Bapak pun nyepake donga sing apik dienggo putu anake yen pas nesu? Dulu ada kisah Bapak Ibu. Kisah waqi'iyah. Mungkin saya pernah cerita juga ya. Ada anak kecil, cah lanang, ya jenenge cah lanang beling rada wajar sithik katanya Bu. Ibuke nyepake daharan luar biasa komplit, nggih. Masak awet jam 3 esuk paribasane nyepake soto, sate, tengkleng ngoten niku soalnya ada tamu istimewa ngoten. Nah, terus anaknya dolan sedina persani ini gambarannya kalau gambarnya dengan bahasa saya aja. Mirsani ibuke nyawurke uyah utawi brambang goreng di atas makanan itu. Anak tadi keluar dari rumah toh, bawane pasir. Ngulati ibuke nyabur garam, anaknya nggawa napa, Bu? Ditaburke ten dhuwur makanan. Kinten-kinten menawi ibu ini ku panjenengan, jenengan badhe napa Bu? Badhe ngendika pripun Bu? Enak sing anak kurang ajar. Oh astagfirullah ngoten Ibu. Niku pas pengajian. Yen ora pengajian yo Satwa Tarun Juruk metu kabeh ngoten Ibu.
Ini ibu marah. Dan ini juga terjadi. Ibu ini kiwa yang menungso Bu, nesu nggih. Tapi di tengah marahnya itu doanya luar biasa. Cilik mau nabur pasir kan ya Bu kesel to, masa awet jam 3 esuk paribasane kok basane ngoten mawon. Nesu, idhab. Jawane basane kampung sewu mriki minggato. Pergilah gitu kan. Tapi yang kedua, ja'alakallaha imaman haramain. Lu ngono? Dadi imam tanah suci. Wih, keren. Pergi jadi pengganti Jokowi kono, misalkan gitu. Siapkan doa terbaik ketika ibu marah. Yang cerita itu, kisah ini diceritakan oleh siapa Bapak Ibu? Syekh pemimpin imam tanah suci hari ini, Syekh Sudes. Ini kejadian nyata yang diceritakan oleh beliau sendiri. Abdurrahman Sudes cilikane wis tau beling. Buke masak naburke pasir ning nggon panganane mboke. Mboke nesu, tapi nesune mboke enek doa yang istimewa. Pergi sana, jadilah imam tanah suci. Pertanyaannya, hari ini sudahkah kita nyiapke doa terbaik untuk anak, untuk bojo, untuk cucu ketika kita marah? Ya, jangan sampai guru masalah lu ngono, ojo bali ya marah ngono, ora bali sisan mulai nggo bojo marah jangan bingung ya. Lu ngono, nggo duit sing akeh sing halal barokah misalkan. Pergi sana jadi gubernur. Siapkan doa terbaik Bapak Ibu ketika marah. Kenapa? Karena setiap saat jenengan, ibu-ibu terutama, bapak-bapak juga tidak luput, itu Allah mengutus para malaikat siap ngrungokke harapan doa bapak ibu untuk anak. Pun demikian nanti anak juga terhadap orang tua. Maka kalau jenengan malam Jumat sering mau surat Al-Kahfi, di situ dikisahkan ada hartane bocah yatim sing dijogo kalih Gusti Allah. Tapi enek bocah cilik calon beling dikon mites kon mateni Nabi Khidir. Berakibat dua-duanya. Bapak ibu soleh, anaknya terjaga sama Allah. Contohnya hartane anak yatim tadi, pak emboke mati wisan. Tapi bondone warisan dijogo kalih Gusti Allah untuk anak-anaknya. Yang kedua, enek anak calonnya beling. Yang sampai anak ini ditokne karo Gusti Allah, nanti gedene dadi anak sing beling, wong tuane sing ngalim soleh dadi murtad gara-gara nakale bocah niki. Maka orang tua dan anak itu hubungannya terus tidak akan pernah putus. Ada mantan pasangan tapi tidak ada mantan anak. Lurus mboten Bu? Maka yuk kembali satu kalimat ini. Kita berprasangka yang baik kepada Allah. Kita lanjutkan. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Jika dia mengingatku di dalam kesendiriannya, aku akan mengingatnya dalam dirinya. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Jika hambaku mengingatku dalam kebersamaan bersama para makhluk, maka aku juga akan mengingatnya. Kunci yang paling pokok niki 3 kalimat ini. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin. Jika hambaku mendekat kepadaku dengan sejengkal, taqarrabtu ilaihi diro'an. Aku mendekat kepadanya sehasta. Sakilan kita mendekat ke Allah, Allah mendekat kepada kita sehasta. Sehasta pinten? Niki. Ujung jari tengah sampai sikut. Wa in taqarraba ilayya diro'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika hambaku mendekat kepadaku dengan sehasta, maka aku akan mendekat kepada hambaku dengan sedepa. Luwih gede meneh, luwih panjang meneh. Wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Jika hambaku mendekat dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya, mendatanginya dengan berjalan lebih cepat. Kuncinya respon Allah lebih dahsyat. Jenengan nyelengi 500 rupiah bendino,
dengan niatan tindak ke tanah suci, Allah mencatat, oh musola Al-Fatih jamaah dos regep nyelengi tindak ke tanah suci. Respon Allah lebih dahsyat. Ya. Hari ini tadi saya kedapatan seorang jamaah, beliau takmir masjid di wilayah Klodran sana. Cerita Bapak Ibu, kami ada program bersama dengan seluruh jamaah untuk mengumrohkan ya jamaah pengajian. Nah, Mbak menawi nanti musola Al-Fatih enten ngoten niku. Ya. Ngumroh ke jamaah. Jenengan pengen umroh napa pengen sing ngumrohke? Guyu. Pengen sing diangkat ke umroh napa sing pengen danai wong umroh niku wau? Dua-duanya dapat kebaikan. Maka kalau hari ini duit kita turah, wis tahu umroh, wis tahu haji, luwih becik ngumrohke wong liya. Kenapa? Karena banyak orang yang pengen ke sana, meskipun jenengan saya yakin wis tahu tindak umroh niku pengennya meneh. Enak efek candune. Apa mboten jelek, ora enak jelek. Kecuali ada sifat buruk dalam hati kita. Nah, oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Respon Allah sangat dahsyat. Ayo kita mencari jawaban dari responnya Allah. Teruskan beramal sesederhana apapun, sesimpel apapun. Nyelengi 500 rupiah bendino. Ya. Ngaji sepekan sekali. Ngaji 2 pekan sekali, tapi niatnya untuk ke sana. Ini prinsipnya. La tahkironna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil, sedikit apapun. Dan kebaikan itu sithik tapi kontinu niku lebih baik, luwih becik tinimbang kathah tapi boten istiqomah. Jenengan niki zikir misalkan selesai sholat pengen 33 subhanallah atau istighfar aja ya, istighfar 3 kali. Tapi kontinu istiqomah. Subuh istighfar ping 3, duhur istighfar meleh, maghrib seterusnya. Itu lebih baik daripada sekali istighfar ping 1000 tapi terus baru mandek. Sama halnya orang yang sebelum umroh ratau sholat, gitu, jarang-jarang sholatan masjid, paribasane, terus ten Mekah, rumangsane anggere Mekah itu 100.000 itu 500, mulih umroh terus ora ning masjid meneh ngoten niku. Yo mending sing urung mangkat umroh tapi sholatnya ajeg niku wae. Sedikit tapi kontinu lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Terus yang kedua, niat menolong agama Allah. Ya. Jadikan umroh haji sebagai langkah kita untuk menolong agama Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, pancing pertolongan Allah. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Surat Muhammad ayat ke-7. Nah, ini filosofi kita. Bayangkan jika kita bisa mengangkat kesulitan orang yang kesusahan, mengenyangkan orang yang lapar, melepaskan orang yang terlilit hutang, membuat orang lain bahagia. Keutamaannya, fadilahnya lebih baik daripada melakukan iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, 2 ini langkah-langkah yang dulu pernah kita bahas. 3, kaji, pelajari minimal 2 ayat atau 2 hadis, khususnya babakan haji maupun umroh. Dalilnya ini, ya. Yang keempat, kemudian gunakan sholat sebagai bantuan dan wasilah. Sudah pernah kita bahas ya. Bapak Ibu dalam tanglet, jenengan pas mau surat Al-Fatihah, seneng imami dawa napa pendek macane? Jujur, panjang, tenane. Ayo Pak ya, Pak Bu, ini saya sampaikan sebuah hadis ya. Yang hadis ini, oke, ada enggak keterangannya? Tafsir surat Al-Fatihah.
Kelihatan ya? Hadis ini ayo kita aplikasikan dalam keseharian kita. Qala Allah Ta'ala, ya, hadis terkait surat Al-Fatihah. Dalam jenengan membaca surat Al-Fatihah, apa yang dibuat surat Al-Fatihah ini? Itu ada komunikasi yang langsung dijawab sama Allah. Oke. Allah berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat antara aku dan antara hambaku nisfain, menjadi 2 bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Wa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, apa artinya Bapak Ibu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Terus ibu-ibu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, hambaku, kata Allah, afna alayya abdi, hambaku mengulangi pujian untukku. Ya, ini sampai di sini. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi, dan apabila hambaku membaca, di riwayat lain disebutkan bahwa hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Fawwado. Bapak Ibu jenengan apal doa mau tidur? Apal Pak? Pripun mau sih? Bismika. Enten boten sing apal doa sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Pernah timbirang niki Pak? Pak? Pernah dereng? Doa sebelum tidur. Kalau ngaji kalih riyen Allah yarham Ustaz Muin. Terus ngajeng niku enten Ustaz Bambang. Apa nggih Mas? Tepang nggih Ustaz Bambang nggih. Segere nyaret ngene Ustaz Muin di daman dulu itu. Kalih kula nyebutkan Antum baca ke doa mau tidur. Yang lain bacanya doa bismika Allahumma ahya. Yang dimaksud beliau enggak di situ. Ada doa yang nanti mungkin saya perlu share juga ke takmir atau ke Mas juga, doa sebelum tidur. Doa ini luar biasa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rahbatan wa rahbatan illa ilaik, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ada yang pernah dengar doa ini? Ibu-ibu, dereng nate. Di situ disebutkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada Engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku serahkan wajahku menghadap ke wajahmu ya Allah. Wa fawwadtu amri, kalimat niki, fawwadho, dan aku pasrahkan seluruh perkara urusanku kepada Engkau. Fadilah dari doa ini, sapa sing arep turu maca donga niki kok qadarullah turu terus bablas sedo, maka dia meninggal dalam kondisi fitrah. Dalam kondisi fitrah, maka insya Allah dapat jaminan surga. Mau menghafalkan doa ini? Oke ya, nanti berproses. Mungkin keluar diilingi doa sebelum tidur. Bila perlu nanti kita baca. Ya, kita baca bareng-bareng, kita hafal. Kalimat ini Bapak Ibu. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku.
Nah, sampai kalimat iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepada engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Di situ batas. Qala hadza baini wa baina abdi. Inilah batas. Sing ayat 1, 2, 3 tadi itu semuanya pujian untukku. Ketika hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa sing dijaluk. Maka kembali ke pembahasan tadi Bapak Ibu. Gunakan sholat sebagai bantuan dan wasilah. Jenengan sudah sholat setiap hari Ibu-ibu? Sudah. Tapi sudah menggunakan sholat sebagai sarana untuk jaluk Gusti Allah. Enggak cukup pas donga babar sholat nggih, tapi dalam setiap sholat kita jenengan orang donga itu Al-Fatihah itu isinya donga luar biasa. Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, Allah menjawab langsung seketika itu, hei hambaku apa sing mbok jaluk. Maka kalau kita sholat sendirian di rumah, ketika tadi ya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mandeke rada suwe ra apa-apa. Untuk apa? Donga. Tapi nggak usah pakai lafadz bahasa kita, ya. Ketika kita baca surat kan tetap bahasa Arab Al-Quran kan. Nah, batinnya nyuwun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kula pengen segera diparingi kesempatan tindak ten Baitullah. Fokus permintaan di situ. Donga Al-Fatihah mandek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batine nyuwun melih. Maka ini sebagai satu langkah menggunakan sholat sebagai sarana untuk minta bantuan sama Allah. Nah, hadis ini lumayan panjang ya. Ini antara diriku dan hambaku untuk hambaku apa ya? Oke. Nah, kemudian ketika hamba menyebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu ya. Wa hadza li abdi wa li abdi masa'ala. Ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan yang ia minta, ya. Hadis ini disebutkan dalam kitab Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Baik. Kembali ke bahasan ini tadi. Gunakan sholat sebagai bantuan dan wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kelima, siapkan asah proposal permintaan doa terbaik. Doanya macam-macam ya, untuk diri sendiri, untuk tetangga sekitar, untuk daerah, negara yang kita cintai ini, dan semuanya. Dan bahkan Hasan Al-Basri pernah ditanya bagaimana, siapa yang termasuk tonggo kui? Tetangga itu arba'in amamaka, 40 di depan kalian, arba'in khalfaka, 40 belakang kalian, arba'in yaminuka, 40 samping kanan kalian, arba'in yusra, sebelah kiri kalian. Nanti di total 100 swidak 40 penjuru mata angin ya. Tonggone dhewe. Nah, mulai rumah jenengan di sini mepet-mepet ngeten iki, tonggone kayak bianget. Nah, oke. Ini doa-doanya juga doa yang istimewa ya, terkait Mekah, rumahnya Nabi Ibrahim zaman dulu. Terus penting juga doa diselamatkan dari syirik, doa Nabi Nuh alaihissalam. Oke, yang keenam kita nambah
sebelum tutup ya. Bangun kekuatan dan kesehatan jiwa serta raga. Umroh haji niku ibu-ibu kathah fisiknya. Ibu menawi umroh mengke pengen piyambak napa pengen dibantu orang lain? Pripun, Bu? Pengennya dhewe napa pengen dibantu orang lain? Ya, pengennya kudune dhewe dhisik. Perkara dibantu mengke urusannya pemandu ngoten nggih. Jangan sampai nanti kita ngibadah itu penting juga bapak-bapak ya. Enten mboten jangan penate sumerep ya. Salat niki mboten ngelek-elek mboten. Ada orang tua yang salat ya, yang salat ora iso ruku, ora iso sujud, akhirnya gunae kursi. Enten sing ngoten niku? Ada. Itu kita acungi jempol. Tetapi kita dalam batin kita dongo, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari masa tua yang kekurangan, dari masa tua yang sakit-sakitan. Harapannya, terutama yang kakung nih, niat spirit untuk berjihad itu harus terus hidup. Ibu juga jangan sampai kalah. Tua ojo dadi alasan orang makat jihad. Jenengan besok namanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Nanti bilang nama ini Pak. Wis tuwek, sudah sepuh, tetapi ketika ada panggilan pembebasan Konstantin, dia tetap berangkat. Orang Madinah, Al-Ansori kan penduduk Madinah, Al-Ansor ya, orang-orang Ansor. Sekarang jenazahnya ada di Istanbul, Turki Pak. Betapa luar biasanya. Wis tuwa sampun sepuh tapi jek iso numpak jaran. Coba hari ini bapak-bapak yang usianya 50 ke atas dijak futsal cek wani ora. Jak renang cek wani ora. Padahal Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berperang usianya ora nom. Yuk, kita bahas bangun kekuatan dan kesehatan jiwa serta raga. Perang Badar terjadi tahun berapa? 2 Hijriah. Kalkulasi ya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi usia berapa Bapak Ibu? 40 tahun. Dakwah di Mekah berapa tahun? 13. 40 tambah terus pinten Pak? 53. Nabi hijrah ya. Pasca hijrah baru namanya tahun Hijriah. Tahun kedua Hijriah perang Badar. 333 lawan 1000. Usia Nabi pinten Pak? 55 tahun. Perbandingan siji lawan wong telu, Muslim lawan kufar wong telu. 55 tahun cek melu perang. Besok tahun berikutnya balas dendam, kafir ngamuk ya. Menyerbu Medina. Terjadi perang Uhud. Tahun ketiga Hijriah. Usia Nabi berapa tahun? 56 tahun. Dan itu akan berlangsung terus peperangan itu selama kurang lebih 10 tahun hidup di Mekah, di Medina. Usia Nabi, seto riwayatnya ada 2. Ada yang menyebut 61, ada yang menyebut 63. Tapi kata Ustadz saya, 61 ini hitungan Hijriah, 63 hitungan Masehi. Di sela-sela setiap hari itu Rasul melu perang, Pak. Usianya ora cah enom kayak Mas juga meneh. Maka pertanyaannya hari ini, usia 50 tahun dijak munggah pundung wani ora. Maka penting sekali kita bangun kekuatan ini Bapak Ibu. Ibu-ibu dulu juga sama, ojo terus alah kuwi zaman biyen Mas. Zamane Nabi sama saya beda. Nggih ampun ngoten. Spiritnya itu kita ikuti. Rasul usia 55 tahun masih berperang. Cek numpak jaran, cek numpak onto, cek safar jauh. Hari ini kita numpak jaran 5 menit untuk boyoken kabeh. Kesel ya Bu numpak jaran niku Bu. Nggih, pemirsa tahu olahraga. Mergi krasa banget. Mila penting sekali ada 3 olahraga sunnah yang perlu kita lakukan. Apa itu? Sibahah, berenang, rimayah, memanah, ya, melatih konsentrasi. Yang ketiga, rukbul khail atau naik kuda. Jangan sampai jangan kalah kali orang-orang Yahudi, Pak. Halo? Yahudi, Bu.
anak usiane cilik ngoten niku wis dilatih nembak. Latihan fokus. Muslim kudune sejak cilik dilatih mana. Niki ampun terus wedi jojo dianggap teroris, enggak. Pakai jalur yang benar. Oh, sekarang juga ada latihan atlet seni apa namanya? Panahan itu kan. Dalam manah itu kan enggak cukup membidik, tapi juga melatih untuk tangan niki aja nganti keder ngeten niki. Kowe ora tau push up yo kita ingin terus ngewel gitu ya. Ya, maka penting sekali bangun kekuatan, kesehatan jiwa raga. Mas juga sedina push up ping pira? Tak takone Mas juga. Bapak-bapak, ayo sedina dilatih Pak push up melampah-melampah ya. Kenapa? Karena nanti jiwa dan raga jenengan ini efek sekali untuk ngibadah jenengan. Yo salat panjenengan, yo umroh panjenengan, yo haji panjenengan. Jangan sampai nanti kita tua, kita ini mboten terus ngelek-elek sing salat ning kursi mboten. Tapi harapan kita sok ben aku tua, aku salat ijik jejeg. Sok en aku tua, aku umroh ora perlu dibantu wong liya. Sok en aku wis tua, aku umroh ora perlu didorong gunake kursi roda. Harapannya seperti itu. Ya, maka jangan sampai salah penafsiran bahwa bangun kekuatan dan kesehatan jiwa raga ini adalah sebuah semangat kaum muslimin. Dalilnya apa? Al mukminul qawi, mukmin sing kuat, khairun, luweh becik, wa habbu ilallah, dan luweh dicintai sama Allah. Minal mukminid dhaif, dibanding mukmin sing lemah. Wa fi kulli khairin, dan masing-masing di antara keduanya, sing kuat maupun sing lemah, ada kebaikannya. Yuk, baca ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ikhris, ayo. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Rakuslah. Di sini diartikan bersemangatlah atas apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in, dan mintalah pertolongan billah kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah engkau lemah. Mukmin muslim ojo lemah. Lemah apapun, kekuatannya ojo nganti lemah, kepintarannya juga jangan sampai lemah, ekonomi juga jangan sampai lemah. Ini spirit mukmin yang kuat. Ayo Bapak Ibu menjadi pribadi mukmin yang dicintai oleh Allah. Siapa itu mukmin yang dicintai Allah? Mereka mukmin yang kuat, fisiknya kuat, pemikirannya kuat, ekonomi kuat, kepintarannya kuat semuanya. Meskipun yang lemah juga tidak boleh kita remehkan. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita bangun spirit ini ya. Spirit untuk olahraga. Ibu-ibu masih olahraga? Kenapa Bu olahraga nih Bu? Nimbo Mas. Ya, minimal ba'da subuh jalan-jalan setengah jam. Bapak-bapak juga sama, ya. Jalan-jalan atau sepedaan gitu. Niatnya kita sepele, melaku-melaku. Niate ngamalke hadis ini. Jenengan push up misalkan ya, niatnya apa? Bersiap untuk panggilan Allah ketika ada jihad. Itu nanti ketika jenengan belum melaksanakan perjuangan jihad, tapi upaya sudah jenengan tunaikan, jenengan lakukan dengan niat seperti itu, insya Allah ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bagaimana orang yang punya azam kuat ingin mati syahid di jalan Allah, dia akan mendapati manazila syuhada, makomnya para syuhada. Wa in mata ala firasihi, meskipun dia meninggal di atas ranjangnya, tapi niate enek, pengen mati syahid, pengen berjihad, pengen berjuang, meskipun nanti wafat kita di atas ranjang kita. Contoh Bapak Ibu,
Khalid bin Walid. Kenal nggih? Dapat julukan Saifullah, si pedang Allah. Ben biar perang niku. Tapi qadarullah matine di mana, Pak? Di atas ranjang. Jadi hadis ini seolah-olah basirahnya Rasul. Rasul sudah punya pandangan, sok ben sahabatku sing gaene perang pun matine ora pas perang. Matine yang dhuwur kasur. Tapi dengan niatan untuk berjihad, untuk berjuang, meskipun meninggal di atas ranjang, dia mendapati manazilah syuhada, makomnya para syuhada. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, mati syahid itu bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Harusnya menjadi spirit keinginan kita. Umroh, haji, itu sama. Saya cerita Bapak Ibu, doane Sayyidina Umar, minta keren sekali. Allahumma rzuqna, ya Allah anugerahkan kepada kami syahadatan, mati syahid, fi sabilik, di jalanmu, waj'al mauti, dan jadikanlah ajalku, kematianku, fi madinati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di bumi Rasulmu. Ki zaman biyen Rasul Umar donga kuwi enek sing mencibir. Umar pengen mati syahid tapi ten Madinah. Kok kita ora mungkin? Karena ketika kekhalifahan Umar bin Khattab, Muslim kuat. Ekspansi Muslim di mana-mana. Ya. Tetapi Umar donga ngoten niku diijabah sama Allah enggak? Diijabah. Lagi sholat ditusuk orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Dia meninggal dalam kondisi syahid pas lagi sholat, orang pas perang, okay? Dan dia meninggal di kota Madinah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ayo kita jadikan spirit menjadi mukmin yang kuat dalam rangka ngibadah untuk Allah. Yen mukmin kuat, sholatnya tetap jejak. Udan sithik mangkat ning masjid. Gremes sithik ngaji tetap mangkat. Niki mukmin sing kuat. Tapi mukmine ora patek kuat yo udan sithik ora mangkat, wedi pilek ya. Subuh kademen sithik ora mangkat ning masjid kan ngoten to. Maka penting sekali seorang mukmin, seorang muslim menjaga kekuatan fisik kita. Baik, dari saya cukup demikian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan ini harapannya nanti kita bisa mengingatkan, nanti bisa kita lanjutkan ya, hadis mukmin yang kuat. Oke. Dari kami cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.